Luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudari dimanapun Anda berada. Apa kabar? Hari ini kita mau terus menaikkan syukur kita. Kita mau menyanyikan syukur karena kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang datang ke dalam dunia, membawa hidup yang berkelimpahan buat Bapak Ibu Saudara dan buat saya. Dan mari saya mau ajak kita sama-sama terus menyanyikan dan berkata, Tuhan itu baik. Mari rayakan kasihnya Bapak Ibu Saudara. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, dan Engkau setia dalam setiap hidup kami. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama saudara dengan sukacita. Mari bersama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dan kita katakan, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Mari angkat tangan sama-sama. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Oh ya, Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. oh Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari musik memuji Tuhan dan kita tepuk tangan bersama-sama. Yesus ku baik. Mari engkau yang mau menyatakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama angkat suaramu. Ku angkat Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Yesus, Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan Yesus kasih-Mu. kau di dalamku. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan Yesus kau di kasih-Mu. dalamku. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya,
Berikan haleluya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan itu baik, saudara. Sungguh kasih-Nya melimpah bagimu bagiku. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib. Untukmu dan untukku. Untuk kita semua. Itu semua karena anugerah dan karunia-Nya. Mari terus kita mengingat kasih-Nya. Mari kita terus ucapkan terima kasih. Dan kita menaikkan puji-pujian terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Inilah pujian kami bagimu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengingat kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Mau terus mengingat akan kebaikan-Mu yang tak pernah lekang oleh waktu Tuhan. Dan inilah syukur kami. Inilah pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Biar kami ingat bilur-Mu, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu itu yang membebaskan. Kasih-Mu bebaskanku. Oh, lepaskan dari belenggu dosa
dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Mari nyatakan Yesus. bersama, kasih-Nya yang membebaskan. Kasih-Mu bebaskanku, Yeah, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, Engkau Tuhan. hanya Mari terus Yesus. katakan kasih-Mu, Kasih-Mu bebaskanku, ya Tuhan. lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Sebab hanya Yesus, Yesus, saudara. hanya Yesus. Kami bersyukur, ingat Kasih-Nya yang mengubah hidupku. benar. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Tak pernah tinggal. Kasih Yesus, Hanya Kau Tuhan. kasih Hanya Kau Yesus Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus Oh, ingat bagiku. kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus katakan bagimu, bagiku semuanya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku dan bagimu, bagi semua orang besar kecil, bagi dunia ini. Kasih-Nya tak berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Nikmati dan rasakan kasih dan cinta-Nya bagimu melimpah. Dan kasih-Nya mengubah setiap hidup. Dan firman-Nya berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia relakan anaknya supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang mengubahkan, kasih yang menebus, kasih yang relakan hidupnya untuk disalib, membayar semua hukuman dosa. Tak peduli siapapun Engkau menebus, ya Tuhan. Dan tak kau pikirkan nyawamu sendiri, rela mati bagi kami dan membawa setiap kami dalam hidup yang kekal. Kami bersyukur, ya Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan, rela mati. Terima kasih Yesusku.
bersyukur. Gak ada satupun kata yang layak dapat kami berikan bagimu Tuhan. Gak ada satupun kata dapat mendeskripsikan cintamu bagi setiap kami. Dan gak ada satupun perbuatan kami yang dapat menyelamatkan. Tapi dengan nyawamu Tuhan, Engkau bisa menebus setiap orang, semua orang. Dari zaman dahulu sampai masa depan. Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu binasa. Wow, terima kasih Tuhan. Engkau mau berkata, Engkaulah Yesus penyelamat kami, gunung batu kami, kubu pertahanan kami. Engkaulah tempat di mana kami bernaung dan berlindung. Kepada yang maha kuasa dan di bawah bayang-bayang sayap-Mu Tuhan kami berlindung. Tidak ada satupun yang dapat menjadi tempat perlindungan kami. Engkaulah gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Ya, setiap hari biar ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, pelindung, Kau penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari semuanya nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari dimanapun Bapak Ibu berada, angkat suaramu, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan tangan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi ku katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Bapa yang baik, kembali kami menyapa sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Kami percaya hari ini ada anugerah baru, berkat baru senantiasa menyertai sahabat LTVC. Kami percaya Tuhan menyertai dimanapun sahabat LTVC berada, memberikan kasih karunia yang terbaru buat semua sahabat LTVC. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau diubahkan, kami mau mendengarkan didikan, kami mau mendengarkan hikmat-Mu, sehingga kami bisa mengerti berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya untuk seri yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Urapi kami semua yang menyampaikan dan yang mendengarkan, agar firman Tuhan bisa dimeteraikan di dalam hati kami. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan ya, tanpa terasa dari waktu ke waktu kita berjalan ya. Dan kita masuk ke seri yang kedua, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, pada seri yang pertama itu dikatakan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Diperlukan hikmat dan kebijakan ya, bijak ya. Tapi itu saja tidak cukup. Butuh apa? Butuh tangan yang rajin sebenarnya. Kedua tangan kita ini harus rajin. Dan mulut kita penuh dengan perkataan yang benar. Untuk apa? Untuk menarik berkat itu dari atas kepala kita ya. Karena Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya kepada kita agar kita bisa mengelolanya dengan baik ya sahabat LTVC. Nah, pada akhirnya gimana? Orang benar itu akan meninggalkan apa? Meninggalkan kenangan yang indah di dalam hidupnya menjadi berkat ya. Jangan lupa berkat itu dimulai dari rumah. Oke, kita masuk ke seri yang kedua. Saya bacakan aja Amsal 10 ayat 11 sampai 14 dulu ya. Ayat 11 berkata begini, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, ayat 11 ini diulang bagian B-nya, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Di seri yang pertama ayat ini juga muncul, jadi betapa pentingnya mulut ini ya. Nah, saya mau bawa sahabat LTVC kepada pertemuan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria ya. Bagaimana Yesus itu bisa mengubah pola pikir perempuan Samaria ini. Dia memahami bahwasannya dari mulut itu juga bisa mengeluarkan berkat dan bisa mengeluarkan hal yang bukan berkat ya. Nah, Yesus mengubah pola pikir perempuan Samaria ini. Dan sampai dia bisa memahami bahwa dari dalam hatilah akan mengalir air murni yang tidak pernah habis. Air murni yang tidak pernah habis ini menggambarkan pada saat kita bicara tentunya penuh dengan apa? Berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Tadinya perempuan Samaria ini sumber berkatnya dari hati yang tidak murni, dari hati yang kalau kita bicara sungai itu keruh ya, hati yang keruh lah ya. Sehingga mulutnya itu dipakai hanya apa? Untuk merayu laki-laki yang lain ya. Karena dikatakan dia banyak sekali laki-laki yang pernah bersama dengan dia. Artinya dia gonta-ganti pasangan. Nah, itu sebelum ketemu Yesus ya, sebelum ketemu Yesus. Demikian juga kita. Kalau kita ketemu Yesus, kita berubah ya. Sebagaimana perempuan Samaria ini berubah. Nah, perempuan Samaria ini berubahnya bukan sedikit-sedikit, tapi berubahnya total Bapak Ibu. Ya, tadinya dia merayu laki-laki, sekarang apa? Dia menjadi pemberita firman
Tuhan. Ini luar biasa sekali. Bahkan apa? Satu kampung itu bertobat loh. Itu betapa besarnya dia punya upah yang dicatat di sorga itu untuk seorang perempuan Samaria. Makanya saya ajak saudara, Bapak Ibu sahabat LTVC untuk merenungkan perjumpaan ini. Jadi kita semua perlu berjumpa dengan Yesus Kristus ya. Supaya kita pahami seri kedua, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Perempuan Samaria ini belum kaya, tapi dia sudah kaya dalam hati dulu. Karena dia benar-benar berubah ya. Dia akhirnya bisa menyadari dia ketemu dengan Yesus Tuhan ya. Itu luar biasa. Nah, saya kembali ke fokus ya, balik kepada ayat 11 tadi. Dikatakan di sini apa? Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Nah, sebagaimana perempuan Samaria ini, dia menjadi mulut sumber kehidupan. Ada banyak orang bertobat. Nah, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kembali, seri sebelumnya di ayat 6 juga dikatakan begini. Nah, artinya apa? Mulut ini adalah sangat penting. Bisa menghidupkan dan bisa mematikan ya. Tetapi cara kerjanya mulut ini selalu berhubungan dengan apa? Hati. Karena Alkitab berkata dari hati keluar ke mulut kan. Nah, segala sesuatu yang kita ucapkan sumbernya dari mana? Dari hati. Oleh sebab itu kita perlu menjaga hati kita, mengatur hati kita. Nah, perempuan Samaria ini sekejap bertobat, sekejap diubahkan. Dan dia tidak tanggung-tanggung ya. Nah, dia pahami bahwasanya hati kita perlu diisi dengan air kehidupan. Siapa sih air kehidupan itu? Yesus. Siapa sih Yesus itu? Firman itu sendiri. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu harus ada di dalam hati kita. Jadi setiap apapun yang kita lakukan dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, bicara air itu dibutuhkan oleh siapa saja. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa air ya. Nah, demikian juga kita melalui mulut kita itu kita berkata-kata ya. Jadi apabila seorang yang tidak bisa berkata-kata itu akan sulit sekali. Nah, air ini bisa dipakai untuk banyak hal. Bisa dipakai untuk membasahi tanah, menjadi pengairan, menghidupkan padi, macam-macam. Karena semua tumbuhan pun butuh air ya. Bahkan seorang profesor riset dia menyelidiki mengenai air. Kalau air itu dipuja-puja, dipuji-puji itu akan menghasilkan kristal-kristal. Tapi kalau dimaki-maki, dimarah-marahin, airnya akan keruh. Jadi air aja sepertinya ada sumber kehidupan. Bagaimana dengan firman Tuhan ya. Nah, sungai pun kalau keruh susah untuk dipakai buat minum ya. Air sungai yang jernih, yang dari pegunungan, yang istilahnya kristal clear ya, bisa dilihat ya. Itu yang bagus untuk diminum ya. Ya sahabat LTVC, betapa pentingnya kita menjaga kekudusan bukan hanya di pikiran tetapi di mulut kita ya. Agar air yang keluar dari mulut kita itu tidak terkontaminasi ya. Nah, air yang terkontaminasi itu seperti racun yang merupakan kata-kata yang bisa mematikan. Seperti apa? Kalau menurut Alkitab ya, kata-kata beracun itu ya seperti kata-kata fitnah ya. Kata-kata kebencian ya, perkataan iri hati, perkataan dengki, terus apa lagi? Perkataan-perkataan adu domba. Nah, itulah perkataan-perkataan yang dikatakan terkontaminasi ya. Saya pernah mendengar satu kesaksian nyata ini ya. Ada seseorang yang pernah kerja di salah satu toko, tetapi dia berani berkata begini, Tuhan yang menyuruh saya berhenti dari toko itu. Padahal si ownernya bilang dia memang benar pernah dia kerja di toko itu, tapi dia punya problem sehingga dia berhenti sendiri. Tapi dia bilang Tuhan yang suruh dia berhenti. Nah ini faktanya bisa terjadi ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga hati, menjaga pikiran kita supaya apa? Supaya kita jangan salah berbicara. Jadi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi kan seperti contoh ini kan nyata ini. Jadi dia menyembunyikan kelaliman. Dia yang bersalah tapi keren Tuhan suruh berhenti. Ini mengerikan sekali. Jadi orang tersebut sulit dipercaya ya, sahabat LTVC ya. Karena itu sifat orang itu bisa diketahui dari mana?
perbuatannya, ya, dari perbuatannya. Nah, makanya Tuhan sediakan kasih karunia banyaklah buat anak-anak Tuhan untuk apa? Supaya kita semua bisa dipulihkan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Jadi jiwa kita dipulihkan, hati kita dipulihkan, mulut kita dipulihkan, mata kita dipulihkan, telinga kita dipulihkan. Jadi artinya seluruh jiwa kita, roh kita juga dipulihkan oleh Tuhan, ya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup mati dikuasai lidah, makanya hati-hati dengan perkataan kita. Bahkan Matius 12 ayat 34 berkata, karena apa yang diucapkan dari mulut berasal dari hati, ya. Jadi ini apa namanya, mengajarkan kita, ayat-ayat tadi yang baru saya baca, mengajarkan kita bisa membedakan sebenarnya, membedakan apa? Membedakan mulut orang benar dengan mulut orang fasik. Karena mulut orang benar itu selalu menghidupkan, ya. Ketemu orang susah, orang itu berubah jadi senang. Jadi kalau mulut kita penuh dengan berkat, kita ketemu orang susah, orang itu jadi senang. Kita ketemu orang putus asa, orang itu jadi apa? Bangkit. Nah, orang mau bunuh diri ketemu kita jadi batal. Jadi setiap orang ketemu kita bukan kesel, tapi apa? Jadi berkat karena mulut kita itu, ya. Nah, bahkan ada orang yang spesialis loh, dia ketemu orang itu padahal mau membunuh orang, dia ngomong aja sama orang itu bisa batal loh, dia nggak jadi bunuh orang. Nah, betapa hebatnya mulut orang itu, ada kuasa yang besar di dalam mulut orang itu. Wah, luar biasa, ya. Dari tadi kita bahas mulut terus, ya, dari seri 1 juga. Nah, Alkitab mencatat, ada faktanya. Masih ingat Yoab? Yoab itu salah satu tangan kanannya Daud kalau tidak salah, ya. Itu dia pernah mencium lalu membunuh. Nah, itu dia. Jadi mulut orang fasik kadang-kadang menyembunyikan kelaliman. Dia bisa mencium tapi membunuh. Contoh lagi, Yudas. Dia bisa mencium Yesus tapi berkhianat. Makanya kita harus benar-benar sebagai anak Tuhan itu super duper peka, ya. Jadi kita tahu kita ketemu siapa, ya. Nah, jadi mulut orang fasik itu selalu menyembunyikan kejahatan. Di depan lain, di belakang lain, itu maksudnya. Mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi harus ingat sahabat LTVC, kita jangan seperti itulah, ya. Jadi mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Kemanapun kita pergi jadi berkat bagi banyak orang. Karena kita harus ingat, ada tabur tuai. Ada tabur tuai, ya. Jadi kalau kita tabur yang nggak benar, nanti kita tuainya Alkitab katakan angin puting beliung. Jadi itu berat sekali, ya, berat sekali. Nah, kemudian ayat 12 dikatakan begini, kebencian menimbulkan pertengkaran. Nah itu, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya mau tanya sahabat LTVC, kamu misalnya punya perkumpulan itu tahu kamu buat salah, tapi mereka penuh kasih tidak mempermasalahkan itu perkumpulan benar, ya. Tapi kalau perkumpulan itu ngomongin terus kesalahanmu, itu perkumpulan nggak benar, ya. Karena kalau dikasih pengampunan kan orang itu bertobat. Nah, makanya harus benar-benar peka, ya, harus benar-benar peka. Nah, bicara kebencian, bicara pertengkaran dan menutupi pertengkaran dengan kasih itu bicara apa? Natur duniawi dan natur ilahi. Nah, kalau natur duniawi bicaranya pertengkaran, bicaranya kebencian. Tapi kalau natur ilahi, sahabat LTVC bicaranya apa? Kasih. Tidak ada yang lain, kasih. Gampang. Ya enggak juga, ya, enggak gampang, ya, jujur, ya. Bicaranya kasih, tapi itu yang harus dipegang, ya. Kebencian itu kita bisa lihat dari mana? Tentu dari sikap juga. Yang lalu juga kita bicara dari sikap, ya. Nah, dari perkataan bisa kita tahu, ya. Nah, konteks ayat sebelumnya juga kita sudah bahas, ya, perkataan yang bisa menghidupkan dan yang lalim, ya. Nah, sumber itu penting. Kalau kasih itu sumbernya Tuhan. Kalau lalim itu sumbernya pasti bukan Tuhan. Itu yang sahabat LTVC harus ingat. Kebencian sumbernya bukan dari Tuhan. Pertengkaran sumbernya bukan dari Tuhan. Ya, dan pertengkaran dan kebencian juga tidak selamanya sumbernya dari iblis. Saya mau kasih tahu. Kadang-kadang dari diri sendiri, ya, sahabat LTVC, ya. Padahal iblis di samping lipat tangan dia goyang-goyang kepala. Gua dulu nggak kayak gitu, wah ini lebih parah. Yang ini bercanda aja, ya. Jadi itu kira-kira seperti itu, ya. Nah,
Kita itu jangan orang yang sensi lah sebenarnya, jangan jadi orang sensi. Pokoknya dasarnya selalu firman Tuhan, itu yang menolong kita ya. Memang ada orang yang tidak bisa ditegur dalam kehidupan ini. Ditegur marah ya, dan terus simpan dalam hati. Tetapi ada juga orang yang belum ditegur sudah marah. Nah coba deh, bingung kita kan. Nah itu pentingnya apa? Dekat sama Tuhan ya. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah Amsal mengatakan orang yang tidak menghargai didikan pasti sumbernya bukan dari Tuhan. Jadi bisa kebencian, bisa pertengkaran dan macam-macam ya. Nah kalau kita suka benci, suka tengkar, banyak sahabat enggak? Berkurang pasti. Tidak ada orang mau dekat ya, tidak ada orang mau dekat. Karena pertemanan, persahabatan itu harusnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Itu yang yang diinginkan oleh setiap orang, bukan saya aja. Semua orang lah di luar sana ya. Kita tidak perlu memberikan contoh yang terlalu jauh ya. Semua orang butuh itu ya. Nah, saya mau kasih satu kisah benar seorang hamba Tuhan waktu tsunami di Aceh. Dia ada di Melaubo. Jadi dia menolong banyak orang, kemudian dia memobilisasi orang untuk mencari mayat-mayat yang udah meninggal untuk bisa dikebumikan. Jadi suatu hari dia datang, karena kota itu udah hancur, dia pos polisi ada di atas gunung. Ini kesaksian dari hamba Tuhan ini. Di atas gunung itu ada yang namanya kepala polisi setempat. Di waktu dia masuk, dia dimarah-marahin sama kepala polisi itu. Dia pikir, aduh kok saya dimarah-marahin ya, saya nggak punya salah. Padahal dia datang bilang mau tunggu pesawat, sama si kepala polisi juga tunggu pesawat karena ada pengiriman, ya kan. Singkat cerita dimarah-marahin, terus dia tahu nggak cocok saya ada di dalam sini, dia mau nunggu, akhirnya dia minta izin nunggu di luar. Nggak berapa lama polisi itu keluar, jadi si hamba Tuhan ini ada di luar. Tuhan bilang, peluk dia. Terus bercandalah hamba Tuhan ini, ya udah Tuhan aja yang peluk, tadi dia udah marah-marahin saya, ya kan. Akhirnya Tuhan bilang peluk dia. Singkat cerita, ini bicara kasih menutupi segala pelanggaran. Dia peluk dia. Pak, bukan polisinya yang minta maaf, si hamba Tuhan ini minta maaf. Pak, maaf ya Pak ya, tadi saya bikin Bapak marah. Padahal nggak ada yang bikin dia marah, dia yang marah sendiri. Tapi betapa rendah hatinya si hamba Tuhan ini, dia datang penuh dengan apa? Kasih. Tiba-tiba kepala polisi ini menangis terseduh-seduh, langsung kepalanya nyender di dada hamba Tuhan ini. Si hamba Tuhan makin bingung, apa yang terjadi? Kok nangis? Akhirnya apa dia cerita? Bapak, saya melihat istri saya, ketiga anak saya mati di hadapan saya. Dibawa oleh air laut, dibawa oleh air tsunami. Yang saya ingat sampai hari ini, anak saya yang paling kecil berteriak panggil saya, dia bilang. Waduh, itu yang membuat dia stres. Si kepala polisi ini, keluarganya habis semua. Jadi singkat cerita, jiwa kita bisa membuat kita stres sendiri. Jadi makanya tadi saya bilang bukan pengaruh dari si jahat juga bisa. Jadi ini kisah nyata dari seorang hamba Tuhan ya. Dan dia memeluknya, dan singkat cerita tadinya marah, terus kepala polisi itu memerintahkan semua keperluan hamba Tuhan ini, kita punya aset, punya mobil, semuanya kasih dia pakai. Yang tadinya apa? Yang tadinya marah. Dari kebencian berubah jadi apa? Kasih. Karena si hamba Tuhan ini menaburkan kasih yang begitu besar kepada sang kepala polisi tadi. Ini luar biasa sekali. Ini betul-betul kita harus ingat ya sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya bukan hanya untuk hamba Tuhan, semua anak Tuhan harus ingat kisah ini. Jadi jangan membalas kebencian dengan kebencian, pertengkaran dengan pertengkaran, tapi balaslah dengan kasih. Ini penting buat kita ya. Nah, di ayat 13 dikatakan di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Wow, kenapa sih dikasih pentung? Waduh, coba kita renungkan. Berarti kan sampai bicara pentung itu kan Tuhan sangat super sangat tidak suka ya kalau orang tidak berakal budi. Tuhan senang orang yang berakal budi ini ya. Nah,
Artinya apa? Artinya hikmat dan kasih karunia adalah sebuah kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, apabila kita tolak, Tuhan pasti nggak suka. Itu kita dikasih dengan sukacita, dengan sebuah kehormatan. Artinya kita itu sangat dihargai oleh Tuhan ya. Kita harus berpikir, cara berpikir kita demikian. Bukan seperti apa, kita tidak berakal budi menolak apa sebuah hikmat kasih karunia, sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita dikasih apa? Pentung ya. Jadi hikmat itu paham apa? Orang yang berhikmat itu paham akan perintah, diskusi, strategi, diskusi, bekerja sama, itu orang berhikmat. Ya. Bukan meninggalkan, tapi dia paham situasi itu. Jadi itu orang-orang yang berhikmat. Jadi makanya orang yang tidak berakal budi itu selalu berlawanan dengan orang lain. Makanya Tuhan bilang gua kasih pentung. Waduh, ngeri juga ya. Gini, orang yang penuh pengertian, dia selalu suka simpan hikmat itu di dalam hati. Kenapa? Pada saat itu diperlukan, itu bisa memberkati banyak orang. Nah, kalau orang yang tidak berakal budi, artinya dia tidak memiliki pengertian, sehingga pada saat dia ketemu orang, dia tidak bisa menjadi berkat, menolong orang lain dengan hikmat yang Tuhan berikan. Ya. Nah, tidak adanya akal budi itu menarik kita turun ke bawah, bukan membawa kita naik ke atas. Jadi hikmat itu membawa kita naik ke atas, tanpa akal budi membawa kita turun ke bawah. Ya. Nah, ayat 14 ini lebih jelas, mengapa sangat diperlukan hikmat itu. Nah, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Nah, ayat ini perlu kita pahami. Kita harus tahu mana yang harus kita simpan, mana yang tidak. Mana yang kita harus bicarakan, mana yang tidak. Ini ayat ini berbicara ini. Jadi jangan kita simpan sampah di dalam hati, simpan yang enggak benar di dalam hati. Makanya yang keluar adalah yang tidak benar. Kalau kita simpan pengetahuan, kita simpan pengertian, kita simpan hikmat, yang keluar juga pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Nah, kalau kita simpan itu kebodohan, yang keluar apa? Kebinasaan mengincar, sahabat LTVC, ini bahaya sekali ya. Yang satu berkembang, yang satu semakin redup. Nah, itu bedanya. Yang satu semakin berkembang, yang satu semakin redup ya. Saya lanjut ayat 15 sampai 18. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Nah, ini disebutkan nih, orang bebal itu ciri-cirinya seperti ini nih, ada kelihatan di ayat 18. Nah, ayat 15 ini jelas ya, memperlihatkan kepada kita bagaimana orang lemah dan orang kuat ya. Jadi itu ada caranya dilihat. Jadi orang yang kuat itu berhikmat bagaimana dia bisa membangun sesuatu. Tetapi orang yang tidak berhikmat, dia tidak bisa membangun sesuatu. Karena dia binasa, dia habis, dia semakin lama semakin menurun. Jadi kita harus ingat, lihat kondisi kita, apakah kita ada banyak yang kita bangun nggak dalam hidup ini. Nah, kalau kita nggak banyak yang kita bangun, kita benar-benar harus rekonsiliasi dengan Tuhan. Ya, minta Tuhan tuntun kita. Jadi ada tangan kita, ini ada yang kita bangun. Jadi minta Tuhan ubah kita di seri yang pertama, ubah tangan kita menjadi tangan yang rajin gitu loh. Ya, ini terkait seri 1, seri 2. Jadi tangan yang rajin gitu loh. Jangan kita jadi malas gitu loh. Nah, ini sangat penting buat kita, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib kan. Dia akan mengubah apa? Kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Kaya jadi miskin itu malas. Miskin jadi kaya itu rajin. Tuhan bisa ubah loh, sahabat LTVC ya. Di sisi lain ayat 15 ini bicara orang yang bisa mengelola tanggung jawab. Orang kaya itu bisa mengelola tanggung jawab ya. Nah, orang yang miskin tidak bisa mengelola tanggung jawab yang diberikan, karena satu hilang habis, satu makin banyak ya. Demikian juga hal-hal yang lain. Jadi
Tuhan itu senang apa hal-hal yang progresif. Mungkin sahabat LTVC bisa membaca di perumpamaan talenta, tapi kita tidak bahas. Yang bisa mengerjakan talentanya Tuhan tambahin terus, yang tidak Tuhan ambil. Ya, saya lanjut ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Nah, jelas lagi dua kutub yang berbeda ya. Ayat ini bicara apa? Hasil dan apa? Tidak ada hasil. Coba renungkan sahabat LTVC. Jadi ada hasil yang berbeda, ya, ada hasil yang berbeda. Sama-sama kerja, ya. Orang benar bekerja, orang fasik juga bekerja, sama-sama kerja sebenarnya, tapi hasil beda, ya. Nah, saya mau bacakannya Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi pekerjaan kita menentukan kita peroleh yang kekal atau yang tidak kekal. Jadi ayat 16 ini jelas membedakan ya buat kita semua. Nah, ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Nah, seri sebelumnya seingat saya ada dibahas kan, ada orang yang mau ditegur, ada yang tidak mau ditegur ya. Nah, jelas dikatakan sebelumnya upah kekekalan dan upah maut itu beda tipis. Sama-sama kerja, kan sama-sama kerja, jadi kan beda tipis ya. Tapi ingat, garis merahnya di mana? Garis merahnya cuma di didikan dan teguran. Ada yang mau terima, ada yang tidak mau ya. Kuncinya cuma gampang, mengindahkan didikan, mendengarkan didikan ya. Nah, mau belajar sungguh-sungguh ya. Mau mendapatkan kehidupan yang baik, tangan yang rajin, pikiran yang cerdas diubahkan. Sebagaimana perempuan Samaria di awal tadi saya katakan, dia mau diubah hatinya. Kalau kita nggak mau diubah hatinya, kita agak sulit ya. Jadi orang benar itu bukan hanya terima didikan besok lupa. Tapi ayat sebelumnya kita baca, orang benar itu menyimpan di dalam hati. Jadi perhatikan sahabat LTVC apa yang engkau simpan di dalam hatimu ya. Jangan ingat cuman emas 5 kilo simpannya di safe deposit box ya. Tapi ingatlah firman Tuhan, itu penting. Tidak salah punya safe deposit box 5 kilo emas, nggak salah. Tapi firman Tuhan lebih penting buat kita ya. Gini, saya mau katakan orang sesat itu bukan berarti dibenci Tuhan. Ya, orang sesat itu bukan berarti dibenci Tuhan dan tidak dididik. Tuhan senantiasa mendidik ya. Sepanjang orang tersebut mau buka hati, ya, mau sadar, ya, mau berubah, ya, itu paling penting buat kita sahabat LTVC, ya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa keinginan hati untuk menerima didikan, sebagaimana perempuan Samaria tadi, keinginan hati untuk menerima didikan itu yang menentukan. Itu adalah salah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hati kita tidak punya keinginan untuk mau dididik, itu sulit ya. Nah, kenapa orang tidak mau dididik? Coba renungkan. Kenapa? Karena didikan itu dapat menyingkapkan kesalahan orang itu yang orang tidak suka, makanya tidak mau dididik. Mau sembunyi-sembunyi, mau kucing-kucingan. Padahal kan seperti perempuan Samaria tadi disingkapkan oleh Tuhan Yesus, dia langsung, oh benar ini Tuhanku. Dia menerima, dia mau dikoreksi, iya kan? Dan dia mau jujur di hadapan Tuhan, tidak berbelit-belit di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, sekarang laki-laki yang ada bersamaku itu bukan suamiku. Dia jujur di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Itu persoalannya, kita tidak mau dididik, kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Sehingga timbul penolakan-penolakan. Jadi kita mau merasa benar sendiri, lebih benar dari Tuhan lagi, itu gawat itu ya. Nah, jadi pemahaman yang keliru seperti tadi, kalau dididik menyingkapkan kesalahan sehingga tidak mau didik, itu pemahaman yang keliru ya. Justru didikan teguran itu membuat kita kembali ke jalan yang benar, sahabat-sahabat LTVC. Ini luar biasa sekali. Ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Nah, ini dia. Sebenarnya penghalang berkat yang terbesar apa? Ini, kelakuan kita ini. Itu penghalang berkat terbesar, bukan yang lain ya. Ya, di sini dikatakan apa?
Ada kata mengumpat. Apa sih artinya mengumpat, sahabat LTVC? Apa artinya mengumpat? Mengumpat itu suka kata-kata kotor, kata makian, kata memburukkan orang lain yang didorong oleh apa? Rasa kecewa, marah, dan jengkel. Nah, ingat itu loh. Mengumpat itu kata kotor, makian, memburukkan orang lain didorong oleh rasa apa? Kecewa, marah, jengkel. Nah, makanya harus sering dekat dengan Tuhan ya. Nah, kalau kita suka menyembunyikan kebencian itu seperti apa? Kayak ayat ini tadi. Menyembunyikan kebencian sebetulnya seperti apa? Nah, itu nanti kita jadi orang munafik kalau kita suka menyembunyikan kebencian ya. Pura-pura mengasihi tapi masih ada dendam, amarah, benci, sumbernya akar pahit. Percuma ya. Percuma. Jadi pura-pura. Jadi pura-pura. Janganlah ada apa namanya? Kepura-pura. Bagian terakhir ini, bagian terakhir supaya cepat ya karena waktu. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tuh, kalau saya banyak ngomong gimana ya? Jadi hamba Tuhan. Mesti hati-hati ya. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Nah, ayat 21 ini renungkan baik-baik. Saya tidak dipanggil jadi hamba Tuhan. Ayat ini apa? Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Jadi mengembalakan banyak orang tidak harus jadi apa? Nah, tidak harus jadi hamba Tuhan. Nah, ini jelas sekali ayat-ayat yang kita baca. Jadi banyak orang cuman ngeles.com semua ya. Saya kembali ke ayat 19, ini menarik. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya apa? Mulut kita bisa buat orang sebel. Mulut kita bisa jadi berkat. Iya, ini bagian terakhir ya. Mungkin pemain musik bisa maju dan WL Singer di bagian terakhir. Nah, jadi Tuhan benar-benar buka semuanya. Mulut kita ini luar biasa sebenarnya mulut kita. Bisa bikin orang senang, bisa bikin orang sebel, iya kan? Nah, jadi kita sendiri sebagai manusia harus bisa apa? Menjaga batas-batasnya, ya, menjaga batas-batasnya. Jadi kadang-kadang orang dunia itu tahu berkata silent is golden, ya. Nah, kadang-kadang kita banyak bicara bisa ngelantur, ya. Tapi kalau bicaranya sesuai firman Tuhan ya nggak apa-apa, ya. Ya, kalau kita negur ke teman-teman sesuai firman Tuhan, enggak apa-apa juga. Karena kan tujuannya untuk kebaikan ya. Tapi yang penting asal jangan ngerocos. Kalau asal ngerocos nanti orang sakit hati, itu dia ya. Nah, jadi sumber akal budi itulah hikmat sebenarnya. Yang Tuhan berikan kita dimanapun kita berada ya. Kita harus ingat itu ya. Dan jangan anggap remeh terhadap didikan teguran ya, didikan Tuhan ya. Didikan itu juga bisa melalui teman-teman kalau lagi ngobrol ya, bisa juga melalui keadaan, melalui lingkungan ya. Ya kemarin saya tanya teman saya ya kan, kamu pikir kamu udah umur berapa waktu dia ngomong sama saya? Dikirain masih umur 30 tahun kan? Enggak, udah 62. Dia pikir dia masih muda. Dia bilang mikirlah ya kan. Nah ayat 20, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Nah, artinya apa? Lidah kita ini bernilai, jangan asal digunakan. Jadi kalau kata-kata yang tidak bernilai, jangan dikeluarkan. Sahabat LTVC, nggak ada gunanya bikin level kita makin turun di hadapan orang, di hadapan Tuhan. Kan ada kata-kata yang nggak perlu dikeluarkan ya, dan itu akan membuat keadaan jadi kacau gitu loh. Yakobus juga mengingatkan ya, kita harus jaga lidah kita dengan baik ya, jangan bisa keluarkan kata-kata yang benar juga kata-kata yang tidak benar sekaligus, jangan. Jadi kan campur, artinya dalam hati kita terkontaminasi seperti yang saya sampaikan tadi, keruh. Sebagaimana perempuan Samaria tadi sebelum kenal Yesus keruh hatinya. Nah, kita jangan, kita semua udah ketemu Yesus.
ya kan? Tahu firman Tuhan, beribadah kepadanya, hati kita bersihlah ya. Harusnya seperti itu. Jadi lidah kita dipakai lebih berharga lah, artinya bisa bernilai di mata Tuhan ya. Ayat terakhir. Bibir orang benar menggembalakan orang banyak. Nah itu tadi kan. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ayat ini mengkonfirmasi semua orang benar adalah hamba Tuhan. Dari mana? Mulut. Semua hamba Tuhan kok. Jangan ngeles, gue gak dipanggil, enggak lah, gak usah. Semua bibir orang benar mengembalakan banyak orang ya. Karena pendeta itu kan cuma titelnya yang dikasih sinode. Tapi semua orang yang tidak masuk ke dalam pelayanan resmi organisasi itu hamba Tuhan. Dia mengembalakan banyak orang dimanapun ia berada ya. Nah kita semua wajib belajar dan dididik supaya diberkati untuk menjadi berkat. Jadi untuk menarik berkat itu terutama di seri kedua itu mulut. Ya, mulut kita harus jaga. Bisa menolak berkat, bisa menerima berkat. Tuhan berikan semua kita. Jangan seperti orang bodoh, kata-kata ayat ini. Kurang akal budi. Sudah terima berkat, ditolak. Nah itu jangan ya. Kesimpulannya saya tutup. Pada seri pertama berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Itu sudah dekat sekali, tinggal diambil. Nah untuk mengambilnya itu disediakan di seri kedua. Ini caranya melalui mulut paling gampang. Yang pertama itu hikmat. Ini mulut sekarang. Nah mulut itu memiliki kekuatan untuk menarik berkat itu loh. Jangan sampai berkat itu ditolak oleh mulut kita. Hati-hati loh. Makanya jangan sembarang berbicara ya. Selain menggunakan akal budi dalam menyusun strategi penarikan berkat yang disediakan Tuhan. Nah, milikilah hati yang penuh kasih Bapak Ibu ya. Bukan hati yang ragu-ragu, hati yang curiga gitu loh ke orang lain. Jangan ya, hati yang benci gitu, jangan. Tetapi hati yang penuh kasih. Kalau kita dibohongin orang, ya balas dengan kasih. Itu kita katakan kita kasih apa? Bara api di atas kepalanya ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan sepertilah perempuan Samaria itu pada saat ketemu dengan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita akan perjamuan kudus, kita bisa naikkan satu pujian, refnya aja ya, silakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, mungkin sudah sudah memiliki roti dan anggur. Kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita angkat roti, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat TVC, Yesus sudah mengerjakan semua di atas kayu salib. Tubuhnya yang hancur menggantikan kita semua. Harusnya kita yang disalib. Maka dengan bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Sahabat LTVC, darah Yesus dicurahkan untuk kita. Dia mati menjadi korban untuk kita, supaya kita layak untuk ketemu dengan Tuhan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus membayar lunas semua dakwaan iblis. Iblis tidak bisa mendakwa anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berkorban untuk kami supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Mari kita minum bersama-sama. Kita doa syafaat. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya melalui firman-Mu, kami semakin memahami bahwa berkat sejati berasal dari Tuhan. Berilah hati kami yang takut akan Engkau dan hidup dalam hikmat-Mu. Tuhan, kami mau belajar menjaga perkataan kita supaya menjadi berkat, membangun, dan membawa kehidupan bagi orang lain. Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang penuh kasih, sehingga tidak mudah membenci atau menimbulkan pertengkaran di antara kami. Kami memohon hikmat agar dapat berbicara dengan bijaksana dan menerima nasihat dengan rendah hati. Jauhkanlah kami dari perkataan yang menyakiti, dusta, dan gosip yang merugikan sesama kami. Dan biarlah kami menjadi dampak dan kesaksian yang baik, sehingga melalui perkataan dan tindakan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ajar kami lebih lagi memakai perkataan kami yang membangun dan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala kami, semakin hari Engkau pakai lebih dan lebih lagi, Tuhan. Biarlah Engkau beri hikmat, Tuhan. Pelayanannya Engkau berkati, Tuhan, kemanapun beliau melayani. Engkau memberkati setiap pelayanannya, Tuhan. Semakin hari Engkau tambahkan karunia Roh-Mu, Tuhan, ke dalam Bapak Gembala kami, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga dari Bapak Gembala, Bapak, Ibu Gembala kami dan kedua anak mereka, Tuhan. Biarlah mereka Engkau pakai untuk menjadi terang, ya Bapak, di keluarga mereka, di sekitar kehidupan mereka, Tuhan. Berkatilah juga Ibu Gembala, Tuhan, menjadi pendamping yang setia, Tuhan, untuk mendampingi Bapak Gembala kami dimanapun beliau melayani, Tuhan. Berkatilah juga kedua anak mereka, Tuhan, anak-anak yang benar takut dan mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap kami pengerja-Mu LTVC, Tuhan. Bapa, Engkau lihat hati kami, Tuhan. Biarlah kami anak-anak hamba-hamba-Mu benar-benar memiliki hati yang tulus untuk melayani Engkau. Biar kami semakin hari kami di-upgrade, Tuhan. Kami memiliki, Tuhan, ketulusan hati, Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesetiaan kami, Tuhan, untuk melayani Engkau, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap tim-tim yang melayani setiap kami ibadah, Tuhan. Baik dari WL, singer, pemusik, Tuhan. Bahkan dari multimedia, Tuhan. Juga setiap kami yang melayani Engkau untuk para hamba Tuhan yang berkhotbah, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau satukan setiap kami, Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin hari semakin berkenan dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia, Tuhan. Tidak terlewatkan, Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan. Bahkan Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Tuhan. Engkau memberikan hikmat takut akan Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil, Tuhan, tidak merugikan rakyat kecil, Tuhan, tapi menjadi berkat, Tuhan, untuk rakyat kecil, Tuhan. Bahkan Engkau memulihkan bangsa Indonesia, Tuhan. Ekonominya Engkau memperkuat, Tuhan. Rupiah bahkan Engkau kuatkan, Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah berkat-Mu mengalir atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Amin. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada,
Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Kami percaya berkat rohani, berkat jasmani dari surga akan diberikan kepada semua sahabat-sahabat LTVC. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan itu dimeteraikan di dalam hati. Biarlah kami bisa mengerti berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Terimalah semua berkat ini secara rohani maupun jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.